Warga kawasan Kampung Bahari, Jakarta satu ini memang beda pemirsa. Di saat polisi mengejar pengedar narkoba, mereka justru melawan, bahkan berupaya membebaskan bandar narkoba. Petugas Badan Narkotika Nasional mendapat perlawanan warga saat menggerebek sarang narkoba di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas menggerebek beberapa rumah yang dijadikan tempat sarang narkoba di kawasan ini. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan sejumlah orang terkait penyalahgunaan narkoba serta barang bukti beberapa bungkus narkoba jenis ganja dan sabu. Setelah melakukan penggerebekan dan akan membawa sejumlah pelaku narkoba, polisi justru diserang oleh warga dengan menggunakan batu dan petasan. Polisi sempat membalas dengan menembakkan gas air mata ke arah warga, namun akhirnya memilih mundur dan menyelamatkan pelaku yang sudah ditangkap. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan belasan orang beserta barang bukti narkoba jenis sabu, ekstasi, ganja, serta uang tunai hasil transaksi narkoba. Para pengedar yang diamankan terdiri dari 2 sindikat, yaitu sindikat kos-kosan dan tenda di pinggir rel kereta. Beberapa pengedar yang ditangkap terdapat residivis dengan vonis hukuman 5 tahun penjara. Sejauh ini ada beberapa orang yang kami amankan. Kalau mereka itu dalam masa pengembangan saat ini, kita akan kembangkan apakah klasifikasi orang ini sebagai pengguna atau sebagai bandar. Intinya, kami bersama-sama Polri melakukan penindakan terhadap kegiatan yang dilakukan di daerah Kampung Bahari. Penggerebekan ini merupakan bagian dari target operasi Badan Narkotika Nasional atas adanya informasi penyalahgunaan narkotika yang dilakoni oleh 2 sindikat di Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. BNN kini tengah memburu bandar besar penyalur narkoba di Jakarta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang siswa kelas 7 di Sekolah Internasional Pahwa di Gading Serpong, Tangerang, Banten tewas usai terjatuh dari lantai 8 sekolahnya. Polisi masih menyelidiki penyebab jatuhnya korban. Suasana duka menyelimuti keluarga siswa yang terjatuh dari lantai 8 sekolahnya di Gading Serpong, Tangerang, Banten. Peristiwa naas ini terjadi di Sekolah Internasional Pahwa, Gading Serpong, Tangerang. Korban terjatuh dari balkon luar di lantai 8 sekolah. Tubuh korban terjatuh ke kanopi pintu gerbang. Meski langsung dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa korban tidak tertolong. Polisi masih menyelidiki CCTV di sekolah tersebut dan meminta keterangan sejumlah saksi. Kami melakukan cek TKP, mengamankan CCTV, dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini kami dalam proses penyelidikan. Meski ada peristiwa tragis, proses belajar mengajar berlangsung normal hari ini. Sementara keluarga korban belum memberikan keterangan karena masih berduka. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pengemudi taksi online diamuk massa di Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat. Penyebabnya ia berusaha kabur usai tabrak lari tapi tertangkap karena terjebak di jalur busway. Kericuan terjadi di depan halte Transjakarta Damai Daan Mogot, Jakarta Barat saat warga berupaya menghentikan sebuah mobil taksi online. Pengemudi taksi online kabur usai dilaporkan menabrak seorang di kawasan Stasiun Duri, Tambora. Warga yang kesal merusak mobil dan meminta sopir bertanggung jawab. Menurut saksi mata, awalnya massa menggunakan sepeda motor mengejar sopir yang kabur. Sempat masuk jalur busway, pelarian sopir taksi online akhirnya terhenti setelah terhalang bus Transjakarta. Lah, kedengerannya itu kurang begitu jelas, katanya maling, itu doang. Yang lainnya bilangnya tabrak lari. Jadi nggak begitu jelas juga saya. Iya, sempat marahin juga saya. Kalau orangnya sih kayaknya aman, nggak apa-apa orangnya. Cuman mobilnya aja rusak kiri kanan. Usai diamuk, sopir taksi kemudian diamankan ke Polres Jakarta Barat. Saat ini polisi masih mendalami insiden dugaan tabrak lari ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Sedang asik menyetir, tiba-tiba seseorang tabrakan diri ke mobil. Jangan kaget, bisa jadi itu adalah modus kejahatan. Tapi peristiwa di Tanah Abang yang sedang viral tersebut, kata polisi, adalah ulah orang tak waras. Meski tetap meminta pengendara ekstra waspada akan tindak kejahatan dengan modus serupa.
Video kamera dashboard mobil ini merekam dengan jelas bagaimana seorang pria tiba-tiba menabrakkan diri ke mobil yang sedang melintas di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bak adegan di film laga, pria ini berlari kencang dari arah depan dan seketika menabrakkan diri ke mobil yang melintas. Pengemudi mobil pun paham bahwa aksi pria tersebut adalah akal-akalan agar bisa mendapatkan uang dengan instan. Terlebih saat seorang driver ojol meminta pengendara mobil segera pergi tinggalkan pelaku yang berpura-pura terkapar di badan jalan. Menanggapi kejadian tersebut, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan pelaku mengalami gangguan kejiwaan dan kerap menabrakkan diri ke mobil yang melintas. Hingga kini polisi juga masih melakukan pencarian terhadap pelaku yang diduga biasa berkeliaran di kawasan Pasar Tanah Abang. Polisi mengimbau kepada para pengguna jalan agar selalu waspada ketika berkendara dan segera melapor jika menemukan adanya indikasi tindak kejahatan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Berbeda dengan dua pria di Cimahi, Jawa Barat berikut. Mereka nekat menganiaya seorang tukang bakso karena dendam kesumat. Keributan antara sekelompok pemuda dengan warga di kawasan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan viral di media sosial. Dalam video viral terlihat salah seorang yang terlibat keributan diduga membawa senjata api. Polisi bergerak cepat menangkap kedua pelaku dan ditetapkan sebagai tersangka. Kapolsek Cimahi Selatan AKP Yudi Haryanto mengatakan kedua tersangka melakukan penganiayaan di dua lokasi. Dari salah satu TKP terdapat korban hingga mengalami luka robek. Sementara terkait adanya salah seorang yang memegang benda mirip senjata api, polisi telah melakukan penyelidikan dan memastikan orang tersebut tidak terlibat keributan. Atas perbuatan kedua tersangka dijerat pasal 170 tentang penganiayaan. Para tersangka terancam 5 tahun penjara. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan. Tak terima anaknya dipukul karena loncat pagar, orang tua murid cekcok dengan seorang guru di Subang, Jawa Barat. Usai viral, kedua pihak pun memilih jalan kekeluargaan. Seorang guru di Subang, SMP 2. Lihat itu, Pak Dedi tolong telah. Adu mulut terjadi antara orang tua murid dan guru salah satu SMP di Subang, Jawa Barat. Orang tua murid tak terima anaknya ditampar oleh salah satu guru karena anak tersebut terpergok memanjat dan melompati tembok pagar sekolah. Orang tua murid tersebut mengakui bahwa anaknya memang salah, namun dirinya menolak tindak kekerasan yang dilakukan guru. Sementara pihak guru membantah telah menampar dengan keras dan hanya berikan teguran lantaran murid tersebut sering melanggar aturan. Sekarang guru boleh apa? Boleh mendidik anaknya, sifatnya mendidik. Boleh menggampar. Tidak bisa. Menurut wakil kepala sekolah, kekerasan yang dilakukan guru terhadap murid tak dibenarkan. Namun aksi itu merupakan puncak kekesalan guru akibat murid tersebut melakukan pelanggaran berulang, mulai dari merokok hingga naik pagar. Sementara menurut orang tua murid, pihaknya membantah anaknya merokok. Ia mengatakan yang membuatnya marah karena anaknya ditampar beberapa kali hanya karena loncat pagar sekolah. Setelah perselisihan tersebut, di hari yang sama antara orang tua murid dan guru akhirnya telah berdamai dan saling memaafkan setelah difasilitasi oleh kepala sekolah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Dokter cabul yang memperkosa pasien dan keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung divonis 11 tahun penjara. Informasinya usai jeda berikut.